Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Eri Variana Prandari dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang tata paragraf. Mari kita mulai dengan pengertiannya. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Paragraf itu harus mengandung pertalian yang logis antar kalimatnya. Ide pokok dalam sebuah paragraf sesungguhnya merupakan sebuah keharusan. Persis dengan sebuah kalimat yang dituntut memiliki pesan pokok yang harus disampaikan, sebuah paragraf juga mutlak harus memiliki ide utama atau pokok pikiran tersebut. Selanjutnya, kegunaan paragraf. Yang pertama, dapat mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, dapat menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, paragraf memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, dapat memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Macam-macam paragraf. Menurut letak kalimat utamanya, paragraf terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Paragraf ini dimulai dengan pernyataan tentang kalimat pokok berupa kesimpulan, kemudian disusul dengan sejumlah rincian yang menjelaskan kesimpulan tersebut. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf ini merupakan kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf ini dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif atau campuran. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama. Kalimat utama yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Lalu, menurut sifat isinya, paragraf dibedakan atas yang pertama, paragraf persuasi. Paragraf ini berisi bujukan untuk para pembaca agar menerima gagasan ataupun ide yang disampaikan oleh penulis. Agar pembaca dapat menerima gagasan penulis, penulis harus menyediakan sejumlah data dan bukti yang sesuai dengan fakta. Yang kedua, paragraf argumentasi. Merupakan paragraf yang membahas suatu masalah dengan bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Paragraf ini mirip dengan paragraf persuasi. Yang ketiga, paragraf naratif atau karangan naratif. Biasanya dihubung-hubungkan dengan cerita. Oleh karena itu, sebuah karangan narasi biasanya hanya ditemukan dalam buku novel atau hikayat. Yang keempat, paragraf deskripsi. Merupakan paragraf yang berisi penggambaran sebuah objek secara detail, sehingga pembaca pun seolah dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Yang kelima, paragraf eksposisi. Berisi tentang uraian sebuah gagasan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu. Lalu, menurut fungsinya dalam sebuah karangan, paragraf biasanya terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, paragraf pembuka, yaitu paragraf pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian. Oleh sebab itu, paragraf pembuka harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca. Yang kedua, paragraf pengembang adalah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dengan paragraf yang terakhir di dalam bab atau anak bab. Paragraf ini membicarakan pokok penulisan yang dirancang dan mengemukakan inti persoalan yang dikemukakan. Yang ketiga, paragraf penutup merupakan paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir satu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Biasanya paragraf penutup berupa simpulan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Untuk dapat dikatakan sebagai sebuah paragraf yang baik, dibutuhkan kesatuan, kepaduan,
termasuk kelengkapan paragraf. Berikut uraiannya. Yang pertama, kesatuan. Paragraf hanya berisi satu ide pokok yang dalam pengungkapannya harus didukung oleh kalimat-kalimat, baik sebagai kalimat utama maupun sebagai kalimat penjelas. Yang kedua, kepaduan, bahwa paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang satu dengan yang lain tidak berhubungan. 3. Kelengkapan paragraf, bahwa paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Pola pengembangan paragraf. Pikiran utama dari sebuah paragraf hanya akan jelas kalau diperinci dengan pikiran-pikiran penjelas. Tiap pikiran penjelas dapat dituang ke dalam satu kalimat penjelas atau lebih. Berikut merupakan pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pertentangan. Paragraf yang dikembangkan dengan pertentangan, biasanya kalimat-kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut menggunakan ungkapan. Yang kedua, alamiah. Pengembangan paragraf secara alamiah didasarkan pada urutan ruang dan waktu atau kronologis. Yang ketiga, analogi. Pengembangan paragraf secara analogi, lazimnya dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang banyak dikenal oleh publik, sesuatu yang banyak dipahami kebenarannya oleh orang dengan sesuatu yang masih baru, ataupun sesuatu yang belum banyak dipahami publik. Yang keempat, klasifikasi. Dalam pengembangan karangan, terkadang kita mengelompokkan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini biasanya diperinci lagi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kelima, sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan cara sebab akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian, baik dari segi penyebab maupun dari segi akibat. Ungkapan yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Yang keenam, klimaks anti-klimaks, yaitu gagasan utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan pengembang yang dianggap paling rendah kedudukannya. Yang ketujuh, komparatif dan kontrasif. Pembandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi kesamaannya untuk mengembangkan paragraf dapat disebut dengan model pengembangan komparatif. Sebaliknya, perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi perbedaannya dapat disebut dengan perbandingan kontrasif. Yang kedelapan, definisi luas. Definisi adalah uraian pengertian. Definisi dapat berupa sinonim kata, definisi formal berupa kalimat, dan definisi luas yaitu uraian pengertian yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu paragraf. Yang kesembilan, proses. Sebuah paragraf dikatakan memakai metode proses apabila isi paragraf menguraikan suatu proses. Proses merupakan suatu urutan tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Yang kesepuluh, sudut pandang. Yang dimaksud dengan sudut pandang adalah tempat dari mana seorang penulis melihat sesuatu. Bagaimana seorang penulis mengambil suatu posisi tertentu. Bisa pula bagaimana tanggapan atau tanggapan penulis terhadap subjek yang tengah ditulisnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.